datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di planet bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama. Amin. Amin. Oke, silakan ibu-ibu duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Tadi waktu ditanya siapa jemaat yang baru pertama kali hadir dan tidak ada satupun. Lalu biasa kita kalau song leader itu akan komentar begini, puji Tuhan semua jemaat yang setia. Nah, tapi tunggu dulu, Alkitab mengajarkan kita nggak boleh cuma setia loh. Not just faithful, you have to be fruitful. Jangan cuma setia. Kalau setia saja tanpa berbuah itu berisiko nanti. Makanya saya himbau semua ibu-ibu di sini, setia memang ke sini, tapi kalau cari jiwa baru harus panggil teman-temannya ya, ajak mereka yang lagi susah, lagi menderita, lagi perlu dukungan doa, diajak gitu ya. Tapi jangan ajak misalnya pekerja gereja lain atau jemaat gereja lain, itu nggak etis ya. Karena ada gereja sekarang yang suka begitu, saudaraku ya, tarik-tarik pekerja, udah tahu pekerja diteleponi, disuruh datang apa semua. Nggak, kita jangan menempuh cara-cara seperti itu. Oke, dan tadi saya satu lift dengan ibu 75 tahun usianya ya. Nggak apa-apa ya saya sebutkan usianya ya. Kenapa saya gini loh, ibu-ibu. PBB itu barusan merilis satu pernyataan. Kalau dulu orang Amerika kan bilang life begins at 40 tahun gitu kan. Tapi sekarang ada satu penelitian terbaru dan sudah dirilis oleh PBB. Usia produktif yang disertai dengan kematangan fase 1. 60 sampai 70 tahun. Keren gak tuh? Jadi seharusnya kita ini tua-tua keladi, makin tua makin jadi, gak apa-apa ya kan. Dan didasarkan itu atas penelitian seluruh dunia, mereka yang jadi CEO, direktur ataupun general manager atau mereka yang pengendali perusahaan-perusahaan hebat di seluruh dunia itu usia-usia seperti ini. Lalu belum selesai saya. Lalu disebutkan lagi usia produktif dengan disertai kematangan fase kedua 70 sampai 80 tahun, lo bayangin. Jadi jangan kita gua udah tua, enggak. Ya, saya dengan istri saya, maaf istri saya nggak bisa hadir, kami baru pulang dari Tiongkok, China sana. Jadi ada banyak pekerjaan yang dia harus selesaikan. Jadi saya sampaikan salam dia saja. Nah, tetapi saya dengan istri pernah berdoa seperti ini. Tuhan, jangan diambil nyawa kami sebelum semua potensi di dalam diri kami dikeluarkan semuanya. Jangan ambil nyawa kami ketika kami dalam keadaan penuh. Ambillah nyawa kami ketika kami dalam keadaan kosong. Maksudnya apa? Semua talenta, potensi, karunia, bakat yang Tuhan tanam dan investasikan dalam diri kita, semua kita keluarkan. Nah, sebab nanti kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan itu investor loh. Investor itu tidak mau rugi. Ada yang invest di sini, lu mau ayo kita kerjasama, ya gua 10 M aja deh. Ya merem-merem deh hilang-hilangan. Gak bisa. Sudah akan hitung break even point-nya kapan, berapa lama, return on investment-nya. Ya kan? Baru kita berani invest karena kita berharap dapat keuntungan. Tuhan jadikan kita manusia di muka bumi ini Tuhan taruh investasi. Investasinya apa? Karunia saudara.
talenta saudara, bakat, semuanya itu jangan disia-siakan, keluarkan semuanya. Nanti kalau sudah, baru ini Tuhan, ku serahkan. Ya, jadi kasih tahu kiri kanan, tua-tua keladi. Ini nasihat gimana sih Pak Pendeta? Udah tenang aja gitu ya. Alkitab bilang Mazmur 52, orang yang suka takut Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan, masa tuanya menjadi gemuk dan segar. Aduh, ada ayatnya itu. Tapi nggak sampai di situ. Terus memberitakan perbuatan Tuhan, menyatakan semua talenta potensinya di hadapan Tuhan, gitu ya. Haleluya. Ini saya tidak membela diri karena saya kok tambah gemuk sekarang usia gini. Oke, baik. Oke, saya kembali kepada seharusnya tema apa yang saya mau sampaikan. Saya mau bicara tentang sederhana saja, ketaatan. Obedience, ya. Ayatnya di mana? Filipi pasal yang kedua dari ayat kelima. Tolong multimedia bantu saya ya. Maafkan ibu, saya tidak siapkan PowerPoint-nya kali ini, ya. Puji Tuhan. Ibu-ibu kita membacanya, memperkatakan ya, diucapkan. Jangan dalam hati, karena sudah terlalu banyak kita simpan hati. Ya, saya ingat itu tahun berapa itu ya. Saya masih SMA atau udah kuliah itu ya. Ada lagu ini, tolong pemainnya. Tapi kamu jangan berhenti kalau saya nyanyi lagu ini ya. Ya, karena lagu ini, Pak Pendeta tidak rohani sekali gitu ya. Ya, rohana sekali-sekali gak apa-apa ya. Soal lagu. Tindih saja. Sakitnya hati ini. Sudah. Beberapa ibu-ibu langsung gini. Harus mengampuni lo ya. Tapi masalahnya Pak, suami saya yang melukai. Nah itu persoalan besar ya. Kita dengar dulu firman Tuhan. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau ibu-ibu menaruh pikiran perasaan seperti Kristus, kita tidak akan baper. Tidak akan, karena pikiran perasaannya seperti Yesus. Justru kalau lihat jiwa-jiwa timbul belas kasihan, gimana bisa menolong mereka. Itu keren ya. Jangan main perasaan terus seperti diri kita sendiri gitu ya. Gunakan, nanti saya jelaskan deh gimana sih maksudnya firman Tuhan ini. Ayatnya ke-6 sekarang. Ayat ke-6, yang 1, 2, 3, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sengaja saya bacakan ayat ini karena teladan utama soal ketaatan tiada lain tiada bukan dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Pada waktu dia datang menjelma sebagai manusia, dia buktikan bahwa dalam kemanusiaannya dia pun bisa taat sampai akhir kehidupannya. Saya berdoa semua kita yang hadir di sini, kita akan disebut sebagai umat Tuhan yang taat sampai nanti Tuhan memanggil kita ketemu dia muka dengan muka. Nah, saya akan tunjukkan kepada setiap kita, ternyata ketaatan itu sebetulnya digolongkan beberapa jenis ketaatan. Ya, ingat baik-baik. Yang pertama, orang taat itu ternyata ada yang taatnya hanya karena dari luar saja. Ini yang disebut ketaatan agamawi. Saya mau taat karena saya kepingin dipuji sama orang lain bahwa saya taat. Saya mau taat supaya kelihatan keren di mata orang lain. Nah, ada orang yang taatnya seperti itu. Dia tidak taat tulus dari dalam hatinya. Dia taat tapi dia ingin ada sanjungan, ada pujian yang terjadi dalam diri kehidupannya. Nah, ya kalau di Alkitab ini contohnya Yesus pernah marah sama ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Kenapa? Mereka itu
ketaatannya dibangun supaya dilihat orang lain. Bayangkan mereka kalau berdoa nih, berdoanya tuh di tikungan-tikungan jalan yang ramai, lalu di tikungan langsung. Mereka pakai jubah panjang, ya, lalu kemudian tikungan, sengaja tikungan. Bahwa Tuhan Allah semesta alam, aku datang kepadamu. Orang kan lalu melihatin, waduh, supaya dipuji. Saudara aku dikasih Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan, justru kalau kamu berdoa, masuk ke kamarmu. Tutup saya kunci sana. Baru kamu bisa memanggil Tuhan. Seharusnya begitu, gak pamer. The spirit of flexing ini ya. Ada di dalam ketaatan ini. Orang kalau punya roh pamer, ketaatannya pun pamer. Saudara aku dikasih Tuhan. Pada waktu Yesus hidup, ada beberapa jenis Farisi yang tidak disukai Tuhan. Salah satu Farisi yang paling tidak disukai Tuhan namanya Farisi berdarah. Farisi apa? Berdarah. Kenapa disebut Farisi berdarah? Ini saya ceritain ya. Dia suka baju jubah panjang. Pada arti Farisi itu bagus banget. Farisi itu artinya yang dipisahkan. Wah, ya dikhususkan. Waduh, bagus banget artinya. Tapi kebanyakan mereka, saudaraku, penuh dengan kemunafikan. Ya, waktu saya masih muda, sekarang pun masih muda, tapi nggak tahu rambut saya nggak setuju. Kok memutih gitu ya? Oke, kunci G. Ya, nah, ada satu lagu yang menggambarkan penuh dengan kemunafikan hidup di dunia ini. Lagunya berkata seperti ini. Tolong kamu tetap iringi walaupun ini lagunya rohana. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Gak tahu ya, belum lahir. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Refrennya, mengapa kita bersandiwara? Hei, hei, mengapa kita? Angkat suaramu ibu-ibu. Capek lo ya. Orang kalau main sandiwara, ini yang dilakukan ini. Kita orang dia jalan, doa di tikungan-tikungan jalan. Waduh, pokoknya. Nah, zaman dulu, kalau berpas-pasan dengan wanita yang cantik, mereka akan berkata begini, najis, najis, najis. Itu. Nah, orang Yahudi itu banyak yang cantik-cantik kan. Jadi yang cantik banyak. Nah, dia jalan sedikit-sedikit, najis, najis. Najis, najis, najis. Nah, zaman dulu tidak ada sepatu yang menutupi seluruh jari. Modelnya kayak sendal. Dan zaman dulu tidak ada jalan yang rata kayak aspal, bebatuan. Jadi karena bolak-balik najis, najis. Najis, najis. Kakinya tersandung sama batu dan keluar darah. Makanya disebut Farisi berdarah itu. Karena penuh dengan kemunafikan. Tapi saya belum selesai ceritanya. Setelah itu pernah dengar kisah bagaimana Yesus diperhadapkan orang menangkap perempuan yang wanita yang kedapatan ketangkap basah berbuat zina? Pernah? Diseret ke Tuhan Yesus kan? Terus mereka bilang, guru, menurut hukum Musa, kalau ada perempuan orang berbuat zina harus dilempari batu sampai mati. Betul tidak? Oke, saya tanya sama ibu-ibu di sini. Orang berzina itu minimal berapa orang? 2. Kenapa yang diseret cuma 1? Karena yang nyeretnya itu langganannya ya imam itu, Farisi itu. Jadu ini makanya penuh kemunafikan. Kehidupan yang tidak aslinya. Nah, orang-orang seperti ini taatnya taat supaya dipuji. Dijauhkan itu daripada setiap kita. Amin. Kita taat bukan supaya kita dapat popularitas. Kita taat bukan supaya orang lain bisa memuji kita. Ya, ingat ya. Jadi pertama, taat karena pengaruh luar, ingin dipuji. Taat karena agamawi, ya. Oke, taat yang kedua
ada 2.200 ketaatan yang akan saya bahas. Tidak ada ya. Yang kedua adalah taat karena takut hukuman. Ada loh orang taat kenapa? Aduh, aku takut loh kalau mati nanti masuk neraka. Jadi aku harus apa? Ya udah aku sekarang belajar taat supaya aku mati jangan masuk neraka. Saudaraku, ini juga bukan taat yang benar. Karena khawatir dihukum. Ya, Matius 4 ayat 17, Tuhan Yesus pernah menyatakan firman. Ini pertama kali Yesus berkhotbah ya. Dia bilang gini, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Repent for the kingdom of heaven is at hand. Bertobat. Nah, orang bertobat itu perhatikan. Ada orang bahkan khotbah begini, bertobat kalau enggak kamu mati masuk neraka. Bertobat supaya kalau kamu mati masuk sorga. Bahkan ada gereja di Jakarta, gereja besar bahkan, salah satu visinya adalah mempersiapkan umat supaya siap masuk sorga. Saya beritahu ya, alasan bertobat yang Yesus ajarkan sebetulnya bukan supaya kalau nanti mati jangan masuk neraka atau kalau mati masuk sorga. Tuhan Yesus berkata kamu bertobat itu kenapa? Karena pemerintahannya kerajaan sorga itu sudah ada di tengah-tengah kita. Itu alasan utama. Jadi kenapa kita taat? Karena kita tahu bahwa pemerintahnya ada di mana-mana. CCTV yang ada, ini ruangannya ada CCTV-nya enggak? Oh tumben enggak ada ya? Oh ada tuh ada. Satu, dua, oh kan? Saya garansi Ibu di toilet tidak ada. Tapi hati-hati loh ya, kalau ke beberapa tempat tuh ada kamera-kamera tersembunyi. Jadi Ibu saya sarankan begitu masuk toilet sudah deket. Karena kejadian beberapa tempat seperti itu. Ya, tapi mending toilet Indonesia ini. Di China kalau di gunung-gunung toiletnya Aku kok bahas toilet tadi ya. Gini. Saya pernah diundang pelayanan, ada sebuah sebuah wadah yang menangani 60 persekutuan doa kantor-kantor di Jakarta. Banyakan itu di Tamrin, Sudirman, Kuningan, dan beberapa daerah strategis Jakarta. Jadi seorang bapak ini membawahi 60 persekutuan doa di 60 perusahaan yang berbeda di seluruh Jakarta ini. Ya, saya diundang pelayanan ke sana. Jadi saya kok perusahaan ini seperti itu. Lalu bapak ini yang ketuanya ini tanya sama saya, Pak Roni, sebelum tanya dia gini, Pak Roni ngeri loh, kenapa? Saya menangani itu persekutuan 60 itu. Kenapa? Astaga, walaupun mereka anak-anak Tuhan Kristen, selingkuh loh satu sama lain. What? Terus dia tanya sama saya, Pak Roni tahu nggak di mana tempat strategis mereka berselingkuh? Ya saya bilang hotel lah, gitu kan. Jam makan siang, saya bilang gitu. Salah Pak Roni. Di mana? Toilet kantor. Ibu berkata, ya terbanyak mereka itu mungkin cari yang gratis, praktis gratis. Pada teman-teman keluar makan, set, main mata berdua dan masuk ke toilet. Saudara, mereka lupa, memang di toilet tidak ada CCTV. Tapi mereka lupa bahwa pemerintahan kerajaan sorga, toiletnya ada di mana-mana. Kita harus ingat itu ya kan. Nah saudaraku, oleh sebab itu jangan kita taat karena kita takut dihukum. Mari kita taat karena kita tahu bahwa pemerintahan kerajaan sorga ada di mana-mana. There is no space for sin anymore. Gak ada ruang untuk dosa lagi seharusnya. Kalau kita sadar pemerintahan Tuhan ada di mana-mana. Suami boleh nggak tahu, anak-anak boleh nggak tahu, tapi Tuhan selalu tahu. Ada sesuatu yang heboh Bu? Kok sampai Ibu menutup kedua wajahnya begini? Yang ketiga, ya ingat baik-baik ya, saya sharing sederhana saja ya, tapi semoga ini
membawa kita dalam ketaatan yang seharusnya, yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, taat itu karena upah. Upah. Saya mau taat supaya saya diberkati oleh Tuhan. Lalu kemudian nyanyi G. Kunci A kurang tinggi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Nyanyi. Aku diberkati. Dia taat supaya diberkati. Saya harus beritahu kepada saudara, ini juga taat tidak tulus. Sama seperti seorang laki-laki seperti saya. Tiba-tiba istri saya Nancy Limantono berkata, oh Aini, aku suka sekali karena kamu banyak duitnya. Walaupun beberapa laki-laki suka, masih mau memaklumi, tapi buat saya tersinggung. Berarti kamu tidak mencintai aku apa adanya. Sehingga kalau saya nyanyi lagu ini A lagi. Kok gak ketemu lagu yang... Kamu ikut saya aja ya. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik. Oh puji Tuhan. Banyak yang gak tahu lagu ini. Syukurlah kalau gitu ya. Jadi dia taat karena ingin dapat imbalan. Ibu-ibu tolong. Maaf saya harus ngomong ini. Jangan berikan seksmu kepada suamimu. Hanya kalau sudah mendapatkan imbalan tertentu dari dia. Hanya ingin mendapatkan tas yang saudara sedang tunggu-tunggu. Kalau saya sebagai suami, saya tidak akan rela membelikannya. Kalau dalam keadaan, dalam ketidaktulusan seperti itu. Tahu enggak di Jakarta ini, saya tinggal di Jakarta ini saya bisa bedakan tas mahal maupun tidak. Kalaupun mereknya ditutupi pun saya bisa tahu mahal atau tidak. Dari mana? Dari cara memegangnya. Ini tas siapa ya? Boleh pinjam? Kalau tas murah, ibu-ibu itu pegangnya gini. Gini. Kadang-kadang kesenggol ketat, ini seret apa gitu. Gak apa-apa, itu tas murah. Ya, tersentuh apa gitu. Murah. Tapi kalau sudah mulai bunyi jutaan, ya, saya perhatikan ibu itu ditaruh di berinterval ya. Ada yang lebih besar lagi supaya ibu-ibu ini terima kasih ibu. Nah, ini cara pakainya gini. Gini. Sini, ya ada pelindungan khusus gini. Tapi kalau sudah di atas 50 juta, di atas 100 juta, saya perhatikan. Cara pakainya beda lagi. Gini. Shalom. 2 jam acara gini tuh kuat. Dan saya tidak pernah saya selalu perhatikan. Mereknya selalu kelihatan di depan. Selalu. Nah, saya tidak bisa bayangkan 2 jam gini terus. Pulang sampai rumah saudaraku langsung yam tolong yam urutin dong tangan gue ini capek ya. Tolong kepada Tuhan. Jangan kita taat karena kita mengharapkan upah berkat dari Dia. Seharusnya kalau kita percaya dengan Tuhan, Kejadian 1 ayat 28 tolong disajikan. Berkat itu sudah diberikan Tuhan di depan seharusnya. Tolong perhatikan ini. Supaya kita punya pola pikir yang merdeka. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ibu-ibu perhatikan loh. Kita yang sudah di dalam Kristus Yesus sekarang. Berkat itu sudah ditaruh duluan. Kata berkat ini bahasa Ibraninya barah. Ada 2 arti. Arti pertama adalah sebuah kemampuan yang Tuhan bisa berikan kepada kita supaya kita bisa memenuhi tujuan ini.
yaitu beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, berkuasalah. Jadi barak itu kemampuan sehingga kita bisa melaksanakan, menunaikan semua tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tapi arti kedua kata barak di sini adalah sebuah tudung covering yang mengcover kita kemanapun kita pergi. Dijadikan kita diberkati, dilindungi, dibuat kita bahagia. Segala hal-hal yang positif, yang indah disediakan. Pemain drumnya tadi mana? Tolong kamu ke sini ya. Ini kayaknya besar juga nih. Kamu bajunya M ya? M. Hah? M pasti. Masya Allah. M itu Masya Allah. Ya oke. Kamu jadi Tuhan. Oke? Tuhan yang memberkati. Tangan Tuhan gini. Nah kamu gini. Barak itu artinya gini. Sebuah tudung agak tinggi yang menudungi kita kemanapun kita pergi. Go with me. Berkat itu menyertai Anda dipindah. Yang main-main siapa saya ya? Oh saudaraku, saya kira Tuhan tangannya enggak gini kali. Kita suka gini kayak Pantekosta. Ya, nah seperti ini, ibu-ibu dengar loh, kemanapun kamu pergi, loh kamu kok gak ikut? Ini, ya maklum karena dia bukan Tuhan. Ya, kemanapun ibu-ibu pergi, berkat itu menyertai kita. Ini kebenaran, oke? Jadi saudara sadar bahwa memang lagu itu betul. Aku diberkati sepanjang kemanapun, ke kota, ke desa, ke luar negeri, pelayanan, datang ke WBI, ke rumah. Aku jadi aku taat bukan karena supaya diberkati, karena aku sudah diberkati. Aku memberi persembahan bukan karena aku diberkati, karena aku sudah diberkati kok. Aku kasih perpuluhan bukan supaya aku diberkati jadi kaya, karena aku memang sudah diberkati. Ayah, amin. Siang aku diberkati. Makanya Alkitab mengajar, karena kamu kemanapun sudah ada berkat di atas kepalamu, jadilah berkat. Jangan mentalitasnya berkati lagi, sekarang mentalitasnya how, bagaimana saya bisa menyalurkan berkat ini kepada orang lain yang membutuhkannya. Itu konsep mentalitas kita. Oke, lanjut lagi, masih ada 2000 jenis ketaatannya lain. Yang keempat, taat karena apa? Karena orangnya, melihat orangnya. Karena ada yang dikultus individukan. Misalnya, ini tidak terjadi di sini ya. Ini gereja di Kutub Utara, bagian pedalaman. Yang diam dalam goa-goa tepi jurang 500 meter, perempatan jalan dan gang buntu. Ada orang taat dia ke gereja karena gembalanya keren. Ganteng, tinggi, mempesona. Tapi lihat suaminya, mau muntah. Banyak seperti itu, mengkultuskan hamba Tuhan, mengkultuskan seseorang sehingga dia mau taat melakukan apa yang diperintahkan orang itu lewat mimbar atau lewat situasi apapun. Ini ketaatan yang tidak tulus. Ya, jangan mau mengambil sikap yang seperti ini. Saya langsung kepada ketaatan yang bagaimana yang seharusnya Tuhan inginkan. Are you ready to receive the blessing, best blessing from God? Yang berikutnya, ini yang benar.
Taat karena hubungan kasih, hubungan cinta. Ini dia. Saya mau taat kepada Tuhan karena kunci C. Enggak cocok ya. Oh ini nih. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Taat karena I love you Lord. Karena Engkau lebih dulu mencintai aku Tuhan. Aku sekarang mau membalas cinta ini dengan aku mau taat akan Engkau. Ini saat yang tulus. Seperti seorang suami berkata kepada istrinya. Pasti ibu akan senang berkata ini. Kalau istri saya tanya sama saya misalnya begini. C. Why do you love me so sweet and tenderly? I'll do everything to make you happy. Belum selesai saya habis begini gini. Saya bilang sama bapak-bapak, jangan cuma gini sama istrimu. Hanya dia pasti senang. Saudaraku, kalau dia tanya begitu, kenapa sih sayang kamu sayang sama aku? Saya akan jawab begini, I'm sorry babe, I cannot find the reason why I love you. Because I love you without any reason. I love you with unconditional love. Aku tidak menemukan alasan untuk mencintaimu. Karena aku mencintaimu tanpa alasan. Aku mencintaimu tanpa syarat. Itu yang Yesus lakukan kepada kita. Makanya kita sekarang membalasnya juga tanpa syarat. Tanpa alasan. Tuhan, kalau suamiku sungguh-sungguh sama Engkau, aku juga mau sungguh-sungguh. Gak bisa. Tuhan, kalau proyek ini goal, aku akan lebih sungguh-sungguh. Gak bisa. Itu barteran. Taat harus tulus. Ya. Sekalipun sekalipun badanmu telah melebar ke kanan ke kiri dan bertambah luas wilayahnya karena telah melahirkan 3 orang anak bagiku, maka aku akan berkata kepadamu, still loving you. Lagunya Scorpion dulu, tahu ya? Nggak tahu, ya memang bukan duniamu. Jadi seorang istri berkata kepada suaminya, sayang, sekalipun perusahaan kita penerimaannya menerosot, sekalipun aku lihat rambutmu mulai berodoli, Rasulullah bilang, merotoli, berguguran, dan terjadi pantulan cahaya di kepalamu, kebotakan maksudnya, perutmu mulai membuncit, aku istrimu akan tetap berkata, still loving you. Suami seperti ini akan berkata, otot kawat balong masih keringet wedang jahe. Rame-rame rantas, malang-malang tuntas. Karena mendapati istrinya mencintai dengan ketulusan, dengan apa adanya dan bukan ada apanya. So, saya akan selesai. Ibu-ibu, marilah kita taat. Karena kita cinta Tuhan. Pak, doa saya kok belum dijawab. Saya akan tetap taat. Sekalipun doa saya belum dijawab. Saya akan tetap cinta Tuhan. Kalaupun doa saya tidak dijawab. Itu baru namanya ketaatan yang tulus. Sekalipun kerinduan saya tidak dipenuhi oleh Tuhan. Tidak apa-apa. Karena ketaatan saya, cinta saya kepada Dia tidak ditentukan dari jawaban doa yang saya minta. Aduh, orang-orang seperti ini saudaraku. Ini baru Kristen disebut. Kristen bagaimana?
yang agak galak sedikit. Kayak kita ngusir setan tuh loh. Kristen gimana? Hah? Ini pulang suami tanya, khotbah apa tuh pendeta? Hah? Baru ibu-ibu jelaskan nanti apa maksud khotbahnya. Amin. Kalau saya tanya pertanyaan ini, tidak usah dijawab. Apakah ibu-ibu cinta Yesus? Tidak usah dijawab kan? Tidak usah dijawab. Yang pasti adalah Tuhan cinta kita lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Seorang anak tanya sama bapaknya, Father, sebesar apa sih Tuhan itu? Saudaraku, bapaknya lalu dapat hikmat. Di Amerika peristiwa ini. Ada pesawat terbang. Can you see? Kamu bisa lihat airplane yang ada terbang itu? Ya aku lihat papa. Kecil ya. Kecil. Oke. Ayo. Kamu ikut papa sekarang. Dibawa ke airport. Dan kemudian saudaraku. Diperlihatkan bagaimana airport itu lagi diparkir. Dan beberapa yang sedang taksi ataupun sedang boarding siap untuk terbang. Apa yang kamu lihat itu? Pesawat-pesawat itu besar ya papa, besar sekali ya papa. Ya, dia bilang gini. Kalau kamu pengen tahu besar Tuhan, ketika kamu jauh kamu merasakan Tuhan itu kecil, seperti pesawat. Tapi waktu kamu mendekat, kamu akan melihat betapa besarnya Tuhan itu. I love you Lord. Kita bangkit berdiri. For your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hand. Oh, from the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. Oh, all my life you have been so good. Yeah. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 20 Maret tahun 2020 saya terbaring di Mitra Keluarga situ. Covid pertama. Tidak ada obat, tidak ada vaksin. Maret 2020 loh. Dan saya saturasi oksigen 84%. Saya bukan cuma pakai oksigen, alat bantu yang lain, nebulizer yang bunyinya tit, tit, tit. Saturasi oksigen 84, lalu CT scan, putih semua paru-paru saya. Saudaraku, saya sudah panas tinggi dan tidak berdaya. Ya, apa yang saya lakukan saudaraku? Saya nyanyi lagu ini berkali-kali. Saya percaya Tuhan keagungan-Mu, kebesaran-Mu. Kalaupun aku tidak disembuhkan, aku tetap percaya Engkau cinta aku dan aku cinta Engkau. Barusan Tuhan ingatkan saya waktu nyanyi tadi. Kita sekarang sudah Oktober loh. Eben Eser, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Dan ibu-ibu percayalah, November, Desember dan seterusnya, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti buat kita. Makanya kalau taat sama Tuhan, sudahlah, jangan karena berkat. Jangan karena supaya dilihat orang flexing. Jangan supaya karena ada hamba Tuhan yang diidolakan. Enggak. Mari kita taat karena kita mau cinta Tuhan tulus di hati kita. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest nights, you are close like no other. I know you as a father. I know you as
all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Yeah. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus, for everything you have done among us. All my life you Thank you for a new month, new days, new hope. Thank you for your blessing. Ora habashandara kaburia labakaka. Kirahama shatakara laba. All my life you have been faithful. All my life you have been so hallelujah. Oh yeah. That I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kita berdoa, berkati ibu-ibu di tempat ini ya Tuhan. Bawa kami dalam level di mana ketaatan yang kami bangun bukan supaya dilihat orang lain, bukan karena pujian manusia, bukan karena flexing. Tolong bawa kami taat bukan karena supaya dapat berkat, ataupun karena melihat sosok seseorang sehingga kami harus taat. Tapi kami taat karena kami cinta Engkau Tuhan. Kalaupun doa kami belum dijawab sampai sekarang, itu tidak boleh mengurangi ketaatan kami. Kalaupun mungkin ada doa kami yang memang tidak dijawab oleh Tuhan karena Engkau tidak berkenan, tolong kami untuk tetap taat kepadamu, untuk tetap cinta kepadamu Tuhan. Berkati, kuatkan, teguhkan yang sakit, sembuhkan yang sakit, yang lemah kuatkan mereka Tuhan. Yang sedang putus asa berikan penghiburan dan kekuatan, pengharapan baru. Berkati semua pekerja, pengurus yang ada seluruh, beri karunia kerukunan, kekompakan, semangat menyala-nyala untuk mencari jiwa-jiwa baru lagi Tuhan. Sehingga kebaktian di sini gak cukup di ruangan ini lagi, tapi akan masuk ke ruangan yang besar. Amin. Tuhan. Karena ibu-ibu bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Bagimu hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus katakan. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Ibu-ibu, kita akan arahkan tangan bersama-sama. Ada beberapa pasti orang-orang yang nulis pokok doa sini dengan berlinang air mata. Ada yang beberapa orang pasti waktu menulis ini ada rasa putus asa dalam dirinya. Ada beberapa orang yang mungkin sudah mulai pengharapannya mulai memudar. Makanya kita perlu dukung dalam doa. Arahkan tangan kita, Tuhan, memang ini benda mati. Tapi Engkau maha tahu, Engkau melihat tulisan yang tertulis di kertas yang oleh anak-anak-Mu tuliskan. Kami berdoa Tuhan, datanglah kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu. Kami berdoa Engkau yang terkenal dengan penuh kemurahan itu. Kiranya Engkau nyatakan tangan murah-Mu itu atas setiap pokok-pokok doa yang disampaikan. Kami minta kepadamu dalam nama Yesus, kabulkanlah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah mereka yang menangis, ratapan mereka diganti dengan tari-tarian penuh sukacita. Mereka putus asa menemukan pengharapan baru. Mereka yang mulai hilang harapan, bangkit dan menyala-nyala bagimu Tuhan. Dan biarlah lewat ini menimbulkan kesaksian yang indah. Engkau dipermuliakan ya Bapakku. Berkati mereka Tuhan. Firman-Mu menjamin doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terjadilah dalam nama Yesus, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Amin. Tuhan Puji berkati. Tuhan. Terima kasih Pak Roni. Iya. Potong. Ya. Saya undang buat ibu-ibu yang berulang tahun di bulan September untuk maju ke depan. Sebelum kuenya dipotong ya, kita doain dulu. Ya, ada yang berulang tahun di bulan September? Tolong maju ke depan. Ya, mari. Termasuk pengurus juga ya. Ya, ya. Oke. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Cha-cha-cha. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sama-sama berdiri yuk. Happy birthday to you. Cha-cha-cha. Happy birthday to you. Cha-cha-cha. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to umur panjang. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai sekali lagi umur panjang. Oh, umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Ya, haleluya, doain lagi. Hari ini temanya borongan. Mari kita angkat tangan. Tuhan, kami bersyukur. Eben HSR, sampai hari ini Engkau telah menolong ibu-ibu ini Tuhan. Dan kami tetap percaya hari-hari selanjutnya, tahun-tahun di depan mereka, tahun-tahun di mana Tuhan tetap akan menolong mereka, menyertai dan melindungi perjalanan hidup mereka. Hamba-Mu berdoa supaya perjalanan mereka disebut makin lama makin kuat hendak menghadap Tuhan di Sion. Berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari iman kepada iman, dari kekudusan kepada kekudusan, dari pengurapan kepada pengurapan. Diberkati langkah kaki mereka akan meninggalkan lemak, dan kebenaran Tuhan menjadi barisan depan mereka. Kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang mereka. Sehat segar secara roh, secara tubuh, dan secara jiwa. Pikiran, perasaan, kehendak mereka disebut makmur adanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah ibu-ibu, karena kita mungkin tidak bisa kasih salam satu-satu, jadi kita sama-sama katakan happy birthday, God bless you ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Happy birthday, God bless you. Puji Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan wajah kita. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri
damai sejahtera.